Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daf Muafa mewakili kelompok kami untuk menjelaskan tugas akhir Fundamental Data. Kelompok kami terdiri atas saya sendiri Muhammad Daf Muafa dengan NIM 185232996 dan juga rekan saya Aditya Biwisono dengan NIM 185232117. Pada tugas akhir Fundamental Data ini kami mengambil dataset dari package library dari data R itu sendiri. Kami menggunakan PCA sebagai perhitungannya karena kami melihat bahwa data ini cocok untuk menggunakan perhitungan PCA dan juga algoritma unsupervised learning. Sebenarnya ada beberapa data pada dataset yang kita ambil, yaitu data pizza, itu ada beberapa data yang sebenarnya tidak cocok karena dia menggunakan beberapa ada yang menggunakan huruf alfabet. Lalu kami melakukan sedikit modifikasi pada data tersebut dan akhirnya sekarang data tersebut dapat kita gunakan pada metode PCA kali ini. Dataset ini berisikan data mengenai kandungan protein, lemak, sodium, karbohidrat dan juga kalori pada sebuah pizza. Oke, yang pertama kita melihat isi datanya terlebih dahulu. Di bawah ini telah ditampilkan beberapa data yang mengisikan protein, lemak, sodium, karbohidrat dan juga kalori dalam sebuah data yang tersebut. Lalu kita dapat menampilkan sebaran histogramnya melalui data di bawah ini melalui fungsi ini. Di sini terlihat jelas sebaran datanya melalui histogram, protein, lemak, sodium, karbohidrat dan juga kalori. Selanjutnya kita melakukan analisis eigen. Analisis eigen berfungsi untuk menemukan prinsipal komponen dilakukan pada data untuk mengubah atribut menjadi variabel baru dan memungkinkan kita untuk menemukan ketidakaturan dalam suatu dataset. Pertama kita harus menentukan metriknya yang akan ditujukan ke data. Kita jalankan matriksnya. Ini sudah kita tampilkan matriksnya. Lalu kita menghitung total varians dari matriks X yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ini adalah total variansnya. Selanjutnya kita harus menghitung eigenvalue dan eigenvektor dari matriks X tersebut. Di sini sudah terlihat berapa eigenvalue dan eigenvektornya. Eigenvektor mewakili matriks X. Eigenvalue X digunakan untuk mencari total variance berdasar prinsipal komponen. Di sini terlihat beberapa datanya. Kita juga dapat melihat sebaran data melalui scree graph yang berfungsi untuk memvisualisasikan data variance setiap nilai eigen selanjutnya. Terlihat scree graph-nya. Lalu terdapat data sebaran datanya melalui scree graph. Seperti ini datanya. Satu, kita melakukan permodelan PCA. Kami mengaplikasikan model PCA pada data tersebut
Kami menggunakan fungsi PRComp dan parameternya menggunakan scale true center true, memastikan nilai setiap variabel bisa distandarisasi sehingga semua variabel memiliki skala nilai yang sama. Model PCA rotation di atas itu berfungsi sebagai mengembalikan matrix rotation yang setiap kolomnya adalah eigenvector yang mengindikasikan prinsipal komponen pertama hingga P, di mana P adalah jumlah variabel di dataset. Setelah itu summary PCA. Summary PCA ini digunakan untuk melihat penjabaran hasil dari statistik semua variabel prinsipal komponen pada dataset. Di sini terlihat bahwa ada menampilkan beberapa output. Output ini menampilkan nilai standard deviation dan proportion of variance untuk setiap komponen utama. Pada cumulative proportion terlihat apabila kita menggunakan PC1 dan PC2, maka dapat menjelaskan 93,6% dari data dan begitu seterusnya, yang menjadi hasil utama dari perhitungan model PCA demi tercapai dimensionality reduction. Hampir mendekati 100. Satu, predict PCA. Jika data dimasukkan ke dalam kombinasi linear, maka akan terbentuk data baru. Dengan menggunakan fungsi predict, dapat ditampilkan data hasil PCA dalam sebaran head. Ini adalah hasil sebaran data PCA-nya. Lalu kita masuk ke bplot, kita masukkan library. Bisa kita lihat di sini hasil dari bplot dari datanya. Dari bplot tersebut dapat dilihat bahwa sumbu horizontal atau DIM1 merepresentasikan prinsipal komponen yang pertama yang mengandung 64,6 variance dari seluruh dataset. Sumbu vertikal atau DIM2 merepresentasikan prinsipal komponen kedua yang memiliki 29% variance. Dari dua komponen ini sudah mempunyai data variance sebesar 93,6%, di mana angka itu cukup mendekati angka 100. Dengan demikian, informasinya dapat dijelaskan secara sempurna karena pemaksimalan nilai dimensionality reduction. Hal tersebut adalah tujuan utama dari PCA. Dari data bplot di atas dapat kita lihat bahwa berdasarkan arah vektor protein atau prot dan juga karbohidrat atau carb cenderung mendekati prinsipal komponen yang pertama, yaitu DIM1. Hal tersebut menjelaskan bahwa protein dan karbohidrat lebih banyak diwakili oleh prinsipal komponen yang pertama. Sisanya seperti sodium, kalori, lemak, data tersebut lebih cenderung mendekati sumbu prinsipal komponen yang kedua atau DIM2. Hal ini menjelaskan bahwa kalori, fat dan juga sodium lebih banyak diwakilkan oleh prinsipal komponen yang kedua atau DIM2. Dari data bplot tersebut terdapat satu hal yang menarik, yaitu cukup banyak ternyata pizza yang hanya sedikit mengandung protein dan juga karbohidrat. Padahal hal tersebut sangat kita butuhkan dalam sebuah makanan yang harus kita konsumsi setiap hari. Yang terakhir adalah script plot.
dapat kita lihat di bawah ini bahwa Scribble ini menampilkan variance komponen, dan dapat kita lihat bahwa prinsipal komponen 1 dan 2 sudah menjelaskan 93,6 variance pada dataset. Oleh sebab itu, prinsipal komen akan disajikan nilainya dalam bentuk script. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.